bagaimana kabarnya hari ini? Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak? Apakah masih bersemangat untuk belajar online hari ini? Baik, Bunda cek dulu ya semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Baik, agar anak-anak semakin siap dan bersemangat dalam belajar hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Silakan ikuti Bunda ya. Ayo semua kita bersiap untuk mereview materi tematik. Ambil bukumu, tetaplah fokus, kita semangat untuk belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga dengan kita bernyanyi bersama, anak-anak menjadi semakin bersemangat ya dalam belajar hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mereview materi tematik tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peran Indonesia dalam ASEAN. Untuk itu, silakan anak-anak bisa menyiapkan buku tematik tema 6 dan tema 7. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap? Sip, bagus sekali. Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama ya. Semuanya silakan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, setelah ini silakan anak-anak bisa langsung menyimak video materi dari Bunda berikut ini. Anak-anakku yang soli dan solihah, hari ini kita akan mereview materi mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peran Indonesia dalam ASEAN. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proclamation yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga sebagai awal perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang keempat menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah anak-anak, berikut adalah beberapa upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, menjaga kerukunan antar suku. Yang kelima, mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Yang keenam, mengikuti perlombaan HUT RI. Dan yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melestarikan budaya bangsa merupakan salah satu wujud rasa cinta tanah air dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Apabila budaya bangsa dapat dilestarikan, maka bangsa Indonesia tidak akan kehilangan identitasnya. Anak-anak, berikut adalah beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sikap cinta tanah air. Contohnya, melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan belajar dengan rajin. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Contohnya, berteman dengan siapa saja, mempelajari kesenian daerah, dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Dan yang ketiga, rela berkorban. Contohnya, bersedia menolong dengan tenaga, pikiran, dan harta. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita tempuh. Yang pertama adalah membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, berkompetisi dalam meraih prestasi. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera, seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.
Artinya, negara kita selalu berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, mengembangkan toleransi antar warga. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, taat membayar pajak. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Anak-anak, selanjutnya kita akan mereview mengenai posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, memastikan sentralis ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Yang ketiga, pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme dan radikalisme. Yang keempat, sebagai tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 22 sampai 24 Februari tahun 1976. Yang kelima, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang keenam, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang ketujuh, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang kedelapan, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan bahan pangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Di bidang industri, contohnya adalah ASEAN Industrial Cooperation. Di bidang perdagangan, contohnya ASEAN Free Trade Area, ASEAN Economic Community, dan Koperasi ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam bidang jasa. Yang kelima, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Melakukan pengiriman duta dan konsultan. Menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Pendukung kesepakatan kawasan bebas, damai, dan netral. Ikut kerjasama menanggulangi nafsa. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik kawasan ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menyepakati pembentukan ASEAN Minister Meeting on Women atau AMMW. Yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama di bidang pembangunan ASEAN. Yang kelima, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di kawasan ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS yang bertugas menangani olahraga. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Posisi dan peran Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama sektor pendidikan di kawasan ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education dengan melakukan kerjasama berikut ini. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Demikian review materi yang dapat Bunda sampaikan. Mari kita mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, sungguh-sungguh dan teliti ya, agar hasilnya dapat maksimal.
Semangat selalu anak-anakku. Di teladan, semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video materi dari Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya. Hari ini kita telah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peran Indonesia dalam ASEAN. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini silakan anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Baik, tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya, menjaga kesehatan, dan juga kebersihannya. Tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah ya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nakatim bil hamdalah, alhamdulillah. Tetap semangat anak-anakku, di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum